Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dengan akhiran NIM 054. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang saya ambil adalah model pembelajaran berbasis bermain di PAUD. Nah, apa sih itu model pembelajaran berbasis bermain pada anak usia dini? Nah, model pembelajaran berbasis bermain ini adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kegiatan bermain sebagai sarana utama untuk membantu anak usia dini belajar dan berkembang secara menyeluruh. Nah, di dalam model ini permainan tidak hanya dianggap sebagai hiburan, tetapi sebagai alat pendidikan. Nah, dalam model pembelajaran berbasis bermain ini, permainan bukan hanya dianggap sebagai permainan saja, tetapi adalah alat untuk sebagai pembelajaran anak usia dini, dan anak usia dini bisa memperoleh pengetahuan seperti keterampilan, nilai, serta pengalaman sosial dan emosional yang bermakna. Nah, model pembelajaran berbasis bermain ini sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang cenderung aktif, senang bergerak, belajar melalui pengalaman langsung. Permainan dalam pembelajaran ini bersifat bebas maupun terstruktur dan dirancang untuk mendukung aspek perkembangan seperti perkembangan kognitif anak, yaitu seperti berpikir, bahasa, motorik, sosial, emosional, dan moral anak usia dini. Selanjutnya, jenis-jenis bermain dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada bermain bebas. Nah, bermain bebas ini di sini anak bisa memilih mau bermain dengan cara seperti apa dan mau bermain permainan apa. Nah, yang kedua, permainan terstruktur. Nah, di permainan terstruktur ini, aktivitas bermain anak dirancang dan dipandu oleh guru untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang ketiga itu bermain simbolik. Bermain simbolik atau seperti bermain drama. Nah, contohnya itu anak bermain peran, bisa memerankan menjadi meniru suara hewan atau berperan menjadi contohnya guru kah, atau dokter, atau polisi, pemadam kebakaran, dan masih banyak lain yang bisa diperankan oleh anak usia dini. Nah, yang keempat, bermain sensori motorik. Nah, di sini bermain sensori motorik itu seperti menggunakan indera atau gerakan tubuh, seperti bermain pasir atau bermain plastisin, yang permainan yang bisa dibentuk-bentuk itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak usia dini dan atau sesuai dengan kreativitas dari anak usia dini. Nah, yang terakhir itu bermain konstruktif. Anak membangun sesuatu, misalnya menyusun balok. Nah, di sini anak bermain konstruktif, contohnya menyusun balok. Nah, di sini anak bisa menyusun balok itu sesuai dengan kreativitasnya juga, atau juga bisa menyusun puzzle kah, atau permainan-permainan lainnya. Nah, selanjutnya karakteristik karakteristik pembelajaran berbasis permainan. Nah, yang pertama itu menyenangkan dan tidak membebani anak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, anak usia dini itu sangat senang dengan permainan, dan di sini permainannya itu harus menyenangkan dan tidak membebani anak usia dini. Terus di sini itu pasti berpusat pada anak usia dini, dan fleksibel dan konstekstual, mengintegrasikan berbagai bidang perkembangannya. Nah, maksudnya di sini contohnya itu kayak perkembangan kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan perkembangan lainnya. Terus
di model pembelajaran berbasis bermain ini lebih mengutamakan proses daripada hasil akhir. Nah, di sini yang kita lihat di pembelajaran berbasis permainan itu adalah proses yang dilakukan oleh anak usia dini selama dia belajar sambil bermain, dan bukan dari hasil akhir yang dihasilkan oleh anak usia dini. Nah, adapun manfaat dari model pembelajaran berbasis bermain ini yaitu bisa mengembangkan berpikir kritis anak dan kreativitas anak. Nah, yang kedua, menumbuhkan kemampuan sosial dan emosional, di mana ketika anak bermain itu, anak pasti berinteraksi dengan teman-temannya, terus mendorong kemandirian dan rasa percaya diri anak. Nah, contohnya di sini pada saat anak membuat susunan balok, nah di sini anak pasti mandiri dan menyusunnya dan percaya diri bahwa dia akan menyusunnya seperti apa. Terus meningkatkan kemampuan motorik halus dan motorik kasar. Nah, contohnya motorik halus itu tadi pada saat bermain pasir dan bermain plastisin atau play-doh. Nah, contoh penerapannya itu misalnya dalam tema binatang, guru bisa mengajak anak untuk berperan sebagai dokter hewan. Di sini contohnya seperti menolong hewan yang sakit, terus menggambar atau mewarnai hewan. Yang ketiga, bermain tebak-tebakan suara hewan, terus menyusun puzzle bergambar binatang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan singkat sepengetahuan saya dari model pembelajaran berbasis bermain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.